Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, 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 shalom. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir di dalam program Kasih Kristus, di mana kita diberkati untuk memberkati. Saya percaya di season yang kedua ini kita boleh mengalami janji Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan, kasih kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari saudara, kita satukan hati, kita menyembah Dia. Dengan segenap hati kita akan tinggikan nama Dia, sebab Dia, di dalam nama Dia ada kuasa, ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Saya akan menyapa yang sudah bergabung. Salam Aprilia, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaannya. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Aprilia dan keluarga. Haleluya. Haleluya. Pertolonganmu itu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Salam Jenny, Tuhan memberkati. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Salam Natalia, Tuhan memberkati. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Salam Bu Romdona, Tuhan memberkati. Dan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku. Salam juga Bu Listi, Tuhan memberkati. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Haleluya. Aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, haleluya, memikat hatiku. Di mataku
kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Salam Dina, Tuhan memberkati. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Haleluya. Itu ajaib, memikat hatiku. Salam Ibu Susilowati, Tuhan memberkati. Lagi di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Kini mataku tertuju
rasakan kasih-Mu Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini, hari yang indah, buat waktu yang sudah dalam pengaturan-Mu di season kedua 13 Mei 2020. Kami minta pimpinan-Mu, kami rindu untuk senantiasa menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Yuk. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Katakan Tuhan pulihkan. Salam Pak Siswo, Tuhan memberkati. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Haleluya. Pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kau yang layak disembah. Kami percaya Engkau akan memulihkan negeri kami Indonesia. Engkau akan pakai setiap kami hamba-hamba-Mu di Indonesia, di negeri ini, untuk boleh berdiri bersatu hati, Tuhan, menyembah memuji Engkau bagi negeri kami Indonesia. Balik dari jalan kami yang jahat, oleh karena anugerah-Mu, salam Bu tentrem, Tuhan memberkati. Ampunilah, haleluya, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu.
pulihkan. Pulihkan, Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang dahsyat, Kau yang sanggup memulihkan negeri Indonesia. Indonesia dipenuhi kasih-Mu, Indonesia dipenuhi kuasa-Mu, Indonesia dipenuhi kasih kuasa Roh Kudus. Kembali negeri kami. Katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Pulihkan, Bapa, pulihkan. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Kau akan pulihkan keadaan negeri kami. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi kasih-Nya Tuhan. Haleluya, pertolongan Tuhan turun atas negeri Indonesia. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan. Kami percaya Kau yang akan memulihkan negeri kami. Kau yang akan membalikan keadaan negeri kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kehendak-Mu jadi atas negeri kami. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi hamba-hamba yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam yang indah ini. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan yang akan memulihkan keadaan setiap kami. Negeri kami dipulihkan, kota kami dipulihkan, provinsi di mana kami tinggal dipulihkan, bahkan keluarga kami dipulihkan, bahkan pribadi kami mengalami pemulihan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Kami percaya malam hari ini kuasa Tuhan melingkupi setiap kita yang percaya. Saudara yang sudah bergabung di dalam program Kasih Kristus malam hari ini, di season yang kedua, saya bersyukur, berterima kasih buat kesetiaannya. Kita tahu kesetiaan kita, Tuhan yang sudah sediakan upah buat setiap kita yang setia. Mari saudara kita lanjutkan pemberitaan firman Tuhan seperti di season pertama tadi tentang nabi-nabi palsu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya selesai sampai di ayat di pasal Matius pasal 7 di ayat yang ke-23, di mana saudara firman Tuhan mengatakan seperti ini. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya saudara dan saya mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Firman-Nya berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, yang masuk ke dalam kerajaan sorga, itu yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan yang rajin ke gereja, bukan yang ikut persekutuan doa ke sana kemari, bukan. Saudara dan saya harus jelas, supaya saudara dan saya tidak tertipu, tidak
kita pelayanan hebat tidak menjamin pelayanan 1 hari 24 jam. Waduh, sampai tidak tidur, saudara. Ya, nggak menjamin itu hebat. Karena apa? Tidak melakukan kehendak Bapa. Mau pelayanan hebat, mendoakan orang di mana-mana. Waduh, 24 jam nggak tidur katanya. Saudara, nggak jadi patokan. Kalau Tuhan nggak kehendaki, tidak masuk ke kerajaan sorga. Jadi pelayanan harus seperti yang Tuhan kehendaki. Yang seperti yang Tuhan kehendaki, miliki keintiman. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, mengusir setan, pelayanan hebat. Mengusir setan demi nama Yesus. Melakukan mujizat. Bernubuat, macam-macam, saudara. Komplit pelayanannya. Tapi di hari terakhir, di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang terpenting di sini yang melakukan kehendak Allah. Bukan pelayanan hebat, bukan bernubuat, bukan melakukan banyak mujizat, bukan. Boleh, saudara. Tapi yang terpenting yang kita lakukan, kalaupun kita bernubuat, kita berseru Tuhan, Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak, semua karena kehendak Tuhan. Bukan karena kita. Gak ada hebatnya kalau karena kita, saudara. Yang ada nanti kita masuk ke alam kekal, kebinasaan yang kekal, kematian kekal. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kita harus melakukan kehendak Bapa. Gak jadi bahwa saya ikut doa di mana-mana. 1 minggu 2 kali, 20 kali. Waduh, berarti 1 hari berapa, saudara? 1 minggu 7 hari. Dihitunglah, 3 kali 1 hari, saudara. Bisa, saudara. Kalau memang itu karena kehendak Tuhan, ya masuk ke kerajaan Allah. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, jangan ngarep-ngarep, saudara. Gak akan masuk ke kerajaan surga. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tadi yang terakhir kita bacakan. Dan sekarang, saudara, mungkin bisa agak meja cantiknya ini bisa agak. Saudara, sekarang kita buka di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Kita buka bersama, saudara. Di season yang kedua ini, saudara akan tahu bagaimana sih perbuatan si nabi palsu. Ya, pelayan-pelayan palsu, saudara. Ulangan pasal yang 13 ayat yang pertama sampai yang, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahu kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, perhatikan di ayat yang ketiga. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui. Supaya Tuhan tahu, untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan mau tahu. Semua nabi palsu ini diizinkan Tuhan. Saudara, ada pemimpi-pemimpi. Mereka orang-orang ini, saudara, Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Allah kita mau tahu, mencoba untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Tuhan. Mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Tuhan mau tahu apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Banyak, saudara. Saya melayani, saya bernubuat, saya mengusir setan, saya melakukan banyak mujizat. Saya selalu berkata mengusir dalam nama Yesus Kristus.
Firman Tuhan mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang palsu-palsu itu Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita, di gerejanya Tuhan. Untuk apa? Tuhan mau tahu apakah saya dan saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa enggak, sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu nanti akan terlihat. Kalau enggak, dari mana Allah mau tahu bahwa saudara segenap hati atau enggak? Melalui proses saudara dan saya bisa dinyatakan berkualitas dan tidaknya. Ayat 4. Tuhan Allahmu, Bapa, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Amin. Saudara dan saya, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Yesus Kristus yang harus kita ikuti. Kamu harus takut akan Dia, akan Yesus Kristus. Kamu harus berpegang pada perintahnya, perintah Yesus Kristus. Terus suaranya harus kamu dengarkan, suara Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Kepada Yesus harus kamu berbakti dan berpaut. Amin. Saudara, ayat yang kelima. Nabi dan pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tugas saya dan saudara menghapuskan segala yang jahat itu. Tugasnya saya dan saudara hamba Allah punya tugas khusus. Firman Tuhan mengatakan demikianlah harusnya. Berarti harusnya itu harus sungguh-sungguh kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kita harus menghapuskan, meniadakan, mengusir yang jahat itu, saudara, dari tengah-tengah kita. Amin. Saudara dan saya harus bertindak tegas, karena firman yang mengatakan di dalam Ulangan 13 ayat yang kelima di bagian B. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Siapa yang jahat? Nabi atau pemimpi itu. Nabi atau pemimpi yang palsu itu, saudara, harus dihapuskan dalam hidup kita, di tengah-tengah kita. Ditiadakan, diusir, dilenyapkan. Jangan dibiarkan. Sekalipun nabi dan pemimpi ini memberkati gereja di mana kita ada, mungkin dia menjadi donatur terbaik, harus tegas. Firman Tuhan di bagian B ayat 5 di dalam Ulangan 13 mengatakan demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jelas? Amin. Haleluya. Saudara dan saya, ini tugas kita, para hambanya Tuhan, hamba Allah. Saya dan saudara harus menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kita, saudara. Kita buka lagi, saudara, di dalam Roma 10 ayat 3. Kebenaran palsu. Oh no, saudara, itu semua, saudara. Roma 10 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena mereka, nabi dan pemimpi, nabi-nabi palsu tadi, seperti yang dikatakan di ayat 22 dalam Matius 7, 21 sampai 23. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berapa banyak, saudara? Saya mau sampaikan, saudara,
Maaf, bisa bantu nih yang terakhir siapa ya Pak? Saudara Setiorini. Hah? Oh. Salam Mbak Yani, Tuhan memberkati. Haleluya, selamat bergabung. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan di dalam Ulangan 13 ayat 5 adalah tugas saya dan saudara menghapuskan, melenyapkan, mengusir nabi dan pemimpi palsu. Terus di Roma 10 ayat 3, saudara ayat 2 dulu. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh niat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sungguh niat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian yang benar hanya ada di dalam firman. Tidak ada di dalam ilmu pengetahuan manapun. Pengertian yang benar hanya ada di dalam Alkitab, firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Di buku manapun tidak ada. Tidak ada, saudara. Tidak ada pengetahuan yang benar, pengertian yang benar hanya ada di dalam Alkitab, firman Kristus. Terus di ayat ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran diri sendiri, kebenaran mereka sendiri, maaf saudara, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Medeni, saudara. Orang yang demikian ini medeni. Saudara dan saya, kita harus takluk kepada kebenaran Allah. Kalau nabi palsu tidak takluk, mereka mendirikan kebenaran sendiri sesuka hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua belajar. Nabi palsu tidak mengenal kebenaran, ya. Kita belajar di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-18 lagi, saudara. Saya bukakan firman Tuhan di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku, ini Yesus Tuhan, akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Nabi Tuhan, nabi yang dari Tuhan, saudara. Firman-Nya berkata, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Ini nabi yang dari Tuhan. Hanya mengatakan segala yang Kuperintahkan, yang diperintahkan Tuhan. Nabi Allah hanya mengatakan semua yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan gak perintah, dia gak akan mengatakan. Saudara, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu, demi nama-Ku daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi, nih saudara, ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah, Allahnya huruf kecil, berarti ilah-ilah kebinasaan, Allah lain, nabi itu harus mati. Tadi di dalam Ulangan 13 ayat 5, kita harus menghapuskan, dalam arti membinasakan, melenyapkan nabi itu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan nabi itu harus mati. Saudara dan saya adalah tugas kita, supaya anak-anak Tuhan mengalami kuasa Tuhan, supaya kebenaran tidak dibelokkan.
Mari kita bersatu hati, minta penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, Daud tidak bisa mengalahkan Goliat. Tanpa penyertaan Tuhan, Daniel tidak akan luput dari gua singa. Tanpa penyertaan Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego tidak akan luput dari perapian yang 7 kali lebih panas yang dibuat oleh si Raja Nebukadnezar. Tanpa penyertaan Tuhan, saya dan saudara tidak ada sampai hari ini. Tanpa penyertaannya, program kasih Kristus tidak berjalan sampai hari ini. Semenjak COVID-19, pandemi COVID-19, Tuhan memberi kami hikmat untuk boleh streaming, dan sampai hari ini kami mengucap syukur kepada Allah Immanuel yang menyertai kami. Penyertaannya sempurna, memberi kami kekuatan, menolong kami, memberi kami hikmat, meluputkan kami dari segala malapetaka, senantiasa membimbing, membina kami tanpa kenal lelah. Dia setia, pribadi yang setia. Saudara dan saya, nabi itu harus mati. Nabi palsu, pemimpi palsu harus mati. Pengajar palsu harus mati. Harus dihapuskan, harus dilenyapkan. Firman-Nya pada malam hari ini cukup luar biasa buat kita, saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-28. Yohanes 8 ayat yang ke-28, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Dia Allah pemenang. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ini Tuhan Yesus berkata seperti itu, saudara. Tuhan Yesus tidak melakukan dari dirinya sendiri, tetapi Dia sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Semua yang diajarkan Bapa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Demikian kita. Apa yang diajarkan Bapa di dalam nama Yesus Kristus, itulah yang harus kita kerjakan. Bukan mengerjakan yang lain. Kerjakan aja yang Bapa mau, yang Tuhan Yesus mau, yang dikehendakinya. Bukan mengerjakan yang lain-lain, saudara, supaya saya dan saudara beroleh hidup kekal. Mulai malam hari ini kita buat komitmen, Tuhan, kami mau mengerjakan apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan. Karena kami ini hamba-Mu. Kami nabi-nabi yang Tuhan kirim, Tuhan pilih. Saudara dan saya, mari kita belajar sungguh-sungguh supaya kita mengerti, saudara. Tuhan Yesus mengerjakan seperti yang Bapa mau. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang kita kerjakan? Apakah yang Bapa mau atau yang kita mau? Kalau kita mengerjakan yang kita mau, saudara dan saya kecewa. Ikut-ikut, ada doa di mana melu. Semua melu tapi nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Giliran diajar nabi palsu orang mudeng. Pengajarnya palsu ndak mudeng. Karena apa? Kekristenan melu-melu. Padahal saudara saya dan saudara harus memiliki kepekaan. Keintiman dengan Tuhan, berdua saja kita dengan Tuhan. Jangan sama yang lain. Setelah kita punya keintiman, baru kita berkorporat. Bersama-sama. Harus intim dulu. 24 jam ambil waktu. 10% waktu itu diberikan untuk Tuhan, intim. Contohlah Daniel, 3 kali sehari nyembah Tuhan. Berlutut, berdoa, menyembah. Bagaimana dengan saya? Apakah melakukan seperti yang tidak Daniel lakukan? Apakah seperti juga yang Daud lakukan 7 kali sehari menyembah Tuhan? Apakah saya melakukan itu? Dari buahnya saya dan saudara tahu. Mari saudara, kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, dengar baik-baik. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka bukan sekedar muncul, tapi pergi ke seluruh dunia, mengajarkan ajaran palsu. Ajaran palsu jangan kata dahsyat. Ajaran palsu, waduh, ada keajaiban juga. Saudara, jangan dipikir nggak ada. Yang tahu hanya Roh Kudus. Bagaimana kita tahu, Bu? Karena kita punya keintiman. Kalau saya dan saudara punya keintiman, kita tahu. Nggak sekedar kumpul-kumpul persekutuan doa. Saudara dan saya, nabi palsu bukan sekedar muncul, tapi pergi ke seluruh dunia. Halo, salam. Pergi ke seluruh dunia. Nek saudara dan saya tidak punya keintiman, bagaimana bisa mendeteksi nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia, yang muncul dan pergi? Bagaimana kita tahu? Wah, itu loh apik tenan pujiane nyembahe. Waduh, gembor-gembor seperti itu rame. Padahal palsu. Nek asli nggak apa-apa, saudara. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Lah nek palsu, seperti anak-anak gampang toh nek ngono, bisa dikempongi. Tujuannya ikut persekutuan doa hanya sesuatu yang bisa binasa, punya motivasi yang lain. Saudara dan saya, mari kita belajar. Benar-benar kita belajar melalui firman malam hari ini. Saudara dan saya, firman Tuhan berkata, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul, sudah ada ini saudara, dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Amin. Yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, mati, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, itu roh Allah, saudara. Di dalam nabi ini pasti roh Allah. Saudara dan saya, dan ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Amin. Yes. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam saya dan saudara, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Yang dari dunia yang mendengarkan mereka, wong mereka dari dunia. Tapi roh hanya bisa didengarkan dari roh, dari sebuah keintiman, karakter Kristus. Orang yang memiliki karakter Kristus yang bisa mendengar tentang hal-hal yang roh Allah kerjakan. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tanda kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Saudara dan saya, mari kita belajar. Firman Tuhan di dalam Ulangan 13 ayat 5 mengatakan, supaya saya dan saudara menghapuskan nabi-nabi palsu itu di dunia ini. Terus firman Tuhan yang tadi, yang membunuh apa katanya? Nabi itu harus mati di mana, Pak Gub? Ulangan 18 ayat 20. Ya kan? Ulangan 18 ayat 20, nabi itu harus mati. Mari saudara,
Kita akan satukan hati kita, belajar kita peka. Jangan mau kita dibohongi, saudara. Belajar punya keintiman dengan Tuhan. Dari mana kita tahu palsu dan asli? Dari keintiman. Dari sebuah keintiman, karena setiap roh harus diuji. Saudara nggak bisa percaya dengan siapapun yang menyampaikan khotbah. Tapi saudara harus memiliki keintiman secara pribadi. Keintiman dengan Tuhan menghasilkan kita mengerti asli atau palsu. Keintiman dengan Tuhan kita akan bisa tahu nabi, pemimpi asli, nabi atau pemimpi asli, atau nabi atau pemimpi palsu. Saudara dan saya, mari kita bergandengan tangan, kita katakan, Tuhan, kami rindu Engkau memimpin kami dalam setiap aspek hidup kami. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, kami mau Engkau didik, supaya kami mengerti mana yang asli, mana yang palsu, mana yang dipimpin roh dunia, mana yang dipimpin rohmu. Mari saudara, kita akan berdoa. Tuhan Allahku yang luar biasa, malam hari ini hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang nabi-nabi palsu. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya roh-Mu bekerja atas saya dan setiap saudari kami, saudara-saudari kami yang streaming malam hari ini. Ajar kami memiliki keintiman supaya kami memiliki kepekaan. Di saat kami peka, roh-Mu akan mengajar kami untuk mengerti tentang seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu malam hari ini. Setiap kita yang memiliki keintiman, kami percaya Tuhan memberi kelegaan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong pergumulan-Mu. Di dalam nama Yesus, rohnya bekerja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian saudara bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus. Terus ku berlirik bersama Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara kita angkat bersama Roh Kudus. Tasya jangan bengong saja. Kita segera cari apa yang Roh Kudus mau. Haleluya. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hidup penuh sukacita. Katakan bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku pinta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus
ku berjalan sukacita, haleluya, haleluya, bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku pinta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku pinta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku pinta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan sejati. Bila kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku pinta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Katakan damai dan sukacita, damai dan sukacita, damai dan sukacita, damai dan sukacita, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Dengan harta kekayaan duniawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, pujian ini sungguh luar biasa. Pertama kalinya Ria bertobat di kota Medan, saya belajar pujian ini. Saudara dikasihi Tuhan, pujian ini berkata di akhir pujian, di refrennya mengatakan, damai dan sukacita yang tidak dapat dibeli oleh harta kekayaan duniawi. Jadi saudara dan saya, mari kita miliki keintiman dengan Tuhan. Intim, supaya kita tahu mana yang asli, mana yang palsu.
intim, supaya damai dan sukacita turun dalam hidup saya dan saudara. Hari lepas hari dipenuhi sukacita. Saya mengucap syukur bagi semua, buat semua yang streaming, yang setia, yang mendukung pelayanan saya secara doa, finansial, apapun saudara. Saya mengucap syukur, saya percaya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Lihat saudara, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saudara dan saya. Tuhan akan terus memberkati saudara dalam segala hal, bahkan yang tidak saudara pikir, yang tidak saudara lihat dan tidak saudara rasakan, yang timbul di dalam hati yang tidak kita tahu. Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara boleh mengalami istirahat malam ini sampai esok pagi dalam keadaan yang terbaik, tubuh yang sehat. Di dalam nama Yesus, kuasa Elohim turun atas hidup saya dan saudara. Terima kasih saudara yang setia. Tuhan memberkati. Kembali kita esok pagi di tanggal 14 Mei 2020 di hari Kamis besok saudara. Kita akan hadir kembali di pukul 17.00, diberkati untuk memberkati dalam program Kasih Kristus. Saya juga mengucap syukur buat tim PDA, Mas Bagas, Bu Ana, dan Tasya, dan Ibu Sumiati yang cantik jelita saudara, yang senantiasa menemani setia di tempat ini. Saya percaya roh Tuhan akan bekerja atas setiap kita. Limpah. Keluarga kita juga mengalami sementara kita melayani yang kudus, yang esa, Jehovah Sebaot. Allah juga memberkati setiap keluarga kita dimanapun berada. Tuhan memberkati. Haleluya. Dari anak kami Natalia. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua berkatnya Natalia. Yang terbaik Tuhan berikan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Shalom. Haleluya, haleluya. Damai dan sukacita